Poso 3 dina cukup, mergo tiap sedina kan genteni 10 dina. Berarti nak 3 dina poso kan al hasanatu bi asri napa? Amsalih. Kan manja bil hasanati falahu asru napa? Amsalih. Berarti kalau satu itu menggantikan 10, poso 3 hari sama dengan 1 bulan. Mulane ajaran Sitan min Sawal itu aslinya matematika. Kalau bolak-balik masuk, Kanjeng Nabi rasional. Man shoma Ramadan summa atba'u Sitan min Sawal fakaan nama somat bahron apa? Kullah. Mergo poso 30 dina iku mbok ngenteni 300 dina. Padahal setahun 300 widak dina. Mulane kuwi rasional. Kon nambahi pinten? 6 dina. Paham? Aku lho cuma rapani dalil iki mergo wedi nak. Lho jenengan ora poso. Tapi kula ngerti maksudnya Nabi. Jadi kula ora poso tapi ora maksudnya Nabi. Kan lumayan dibanding ora poso ora maksudnya Nabi. Tapi ku rasional, mergo Nabi jelas-jelas ning Quran manja bil hasanati falahu asru napa? Amsalih. Berarti nak 30 dina kan menggantikan 300. Ditambahin 6 menggantikan 60. Berarti pas poso sak wulan 6 dina padha karo ngenteni 300 widak. Lah Nabi nok poso mau 3 dina tok. Karena ya sudah menggantikan 1 bulan. Biasanya nggih mau 13, 14, 15. Ngoten sahabat kata nggih artinya ini. Nabi no nabi, ora tau dosa wong apik. Sak saiki poso sak wulan. Jadi nabine kalah khusuk. Nabine kalah napa? Begini bengok-bengok. Ya Rasulullah, gara-gara jenengan nasihati poso, bojo kula nu arino poso nak bengi tahajud. Kula nu ora kebagian. Dari kula nu ora kebagian. Wah, ngoten dibali Nabi. Pulang. Kowe roh, aku iku wong paling wedi pangeran. Aku paling roh tentang pangeran. Iku wae aku yo asumu wa afdir. Aku yo kadang poso, kadang ora poso. Kadang yo salat sunat, kadang yo ora. Padahal aku wong paling roh pangeran. Wis yo kowe nak gelem poso, iku sak wulan ping 3. Terus dari sahabat wau mesti khusus. Anak aku amin balik, saya kuat lebih dari itu. Dari Kanjeng Nabi. Ya wis nak ngono, tiap sak wulan 10 dino. Anak aku amin balik. Wah Nabi dibantah terus. Akhirnya terakhir Nabi ngendikan sum yauman wa aftir yauman. Fa innahu siyamun apa? Daud. Kowe poso sedina mau kak napa sedina. Fa innahu siyamun apa? Kulo kuat poso terus. Terus Nabi buka la afdal min dzalik. Enggak ada yang lebih afdal ketimbang itu. Dan itu Nabi itu beberapa kali begitu. Makanya kasusnya sholat raweh, tak katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu yang begitu. Hadis-hadis sahih hadis Bukhari Muslim karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat yang itu sanu jamaatan. Beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tempatnya saya makmum. Dewa sahabat yang Mustafa kan yang omah yo nganggur ning ndi rapati payu pidato kan yang tengok-tengok to nang musala. Lah niku terus makmum Nabi kabure rasa apa sing nganggur kan apa? Sesuai terkenal lo Nabi sebelum Ramadan hari ini saya itu nambah iso. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Itu di riwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar sahabat ngenteni karena sudah putus asa terus pulang. Ketika pulang Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu sudah ada sholat setelah isya itu. Ya sudah, terus jumlahnya mau sahabat kontroversi, yang menangi guri, ada yang muni 6, ada yang muni 8, ada yang muni 4, lah si alir ada yang muni 20, kemarin perkara itu ada yang muni 20, tebak-tebakannya itu 6, 8. Nah aku dari kancaku, nebak kok 4, cek kagian, tapi aku suruh loro. Mohon gue mau ini cerita riwayat, karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan madzhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarik. Kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail.
era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ya matematika menang, lan tak warai ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirannya ngene. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin itu 10 rakaat. Sing jan muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin pinten 10 rakaat. Itu nggih muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 pinten. Salah, baca zuhri kali. Berarti itu gue lepas 6 deh. Qoblal asri kali. Berarti 8. Ojo itu qoblal maghrib mari ora pantes. Orang-orang kan orang masih atas itu. Terus qoblal isya 10. Itu senjan sunat napa? Muakkad. Karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket napa gitu. Karena Ramadan itu spesial, waktu Jiddin Watas Mirin, ini kata yang menduga yang alam Fathul Mu'in Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu Jiddin Watas Mirin, waktu sing cancut tali wondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak ada Ramadan 10, itu di Ramadan duifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah pirang rakaat. Nah, Umar mau jenenge istihad. Ya orang pulau dengan Umar sahabatnya Nabi. Lo tak pinter-pinter ormas zaman akhir, pinter Sayyidina Umar menang jadi Nabi kenal sing duwe Islam. Memang ada kalau muni Kanjeng Muhammad itu duwe Islam. Sarara wong sing ora kenal Nabi ku ora paham sing kenal. Paham ya? Paham sing kenal sing kenal di ormas saiki mbek Sayyidina Umar. Wah, hakim lete nang ngono traweh pinten? 20 rakaat. Mbok terlalu loro namung pinten? Disuting TV santu. Menare kula bolak-balik ngomong. NU balelo ning kunut. Mergo roh ning traweh iku ning salat subuh Arab Saudi ora usah napa. Kunut. Muhammadiyah balelo ning traweh. Padahal sama udah roh les kabeh nak Arab Saudi traweh roh. Tapi NU ya roh nek Arab Saudi ora usah napa. Jadi balelo ya penting. Dan ada kok apa oleh Gus Bala ya boleh Wahabi ora Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wajib din. Nah Wahabi ya tepak cocok ya anut ora ya biasa padha ngalime ijtihad gampang. Akhirnya Umar mutus pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma' alaih. Nabi ngendikan as-sholat khairun maudhu'un. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fa'aksir awakillah sik jumlahe akeh sik jumlahe iki. Pokoke nek jenenge salat mesti apik. Lah karena aturan salat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masna-masna. Karena tren salat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar ditradisi fi kulli rakaatin dipotong dengan 1 salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya 1 salam, itu ya goblok. Mergo kados salat Isya sing 2 tahiyat, itu ulama Syafi'iyah darani tahiyat awal itu sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Itu gedeng teman-teman yo keliru ya tambah pintu. Mergo salat Isya lah itu tahiyat awal sunnah. Artinya sunnah itu piye? Nah ditinggal ora batal senajan pakai tinggal udah mau ngakeh. Lah kita gitu di kiai ora tahu tahiyat Allah. Wah. Takok balam kok. Lah tapi piye wae kan kondisi Imam Syafi'i sunnah. Mboten iki cerita ilmiah. Kira tak darane aku untuk Muhammad aku ngalim kok sampe cetak kok. Dinane sama aku ngalim ngawur ya. Nah, wong alim kudu Muhammadiyah Imam Syafi'i ra gak wong alim. Wong jume NU durung ngono. Wong alim coba dorong-dorong NU ta napa? Mesti aja pintu. Wong alim yo ngalim maca hadis waktu Bukhari Muslim langsung pol netral. Akhirnya Umar jawab, nikmatin bid'atu hazi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang sudah di sholat resmi karena beliau pas bikin itu, pas statusnya jadi khalifah menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Niku sahabat ahli Quran sinten Ubay bin sinten. Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau. Mboten motok kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar dikutuk. Goblok, aku Amirul Mukminin ngongkon ra mbok turuti. Dadi tapi lucunya tidak Umar itu makmum lho. Karena Ubay kan karepe sopan. Tapi si sopane dhekne malah nentang pren.
Anu kalau ini foto ini mau Muslim, kalau biasanya nak foto Muslim, kalian santri-santri kulo. Kulo mulai nyai bapak wafat 2005, nanti ini dereng imami, kalian santri pondok kulo dereng entah kapan saya ngimami, tapi kapan-kapan kulo gitu rencana ngimami. Tapi kulo nu nanti ini dereng imami. Ya, dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian, ya tahu-tahu keputusannya begitu, tidak janjian ya lalu-lalutan, soalnya kepinginnya ngono. Ya itu firrinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia tidak batal. Dia tidak makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan itu pun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum yang ngene-ngene. Lah nek fadilah ulama makmum tuh. Ya fadilah tawadhu malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawadhu juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum untuk fadilah apa? Tawadhu ini enggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wongnya macane Quran kudu bener. Nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan pakai-pakai berlebihan. Mahbuban indah kaum yang dicintai. Wong khusyuk ning dinggon rapati banyak penggemar, khusyuk iku kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusyuk mbek wato. Wato nunuk-nunuk kadang dituthuk dhewe diandani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Wong-wongnya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum gak sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentle. Wong aku sing alim gelem makmum kowe ora alim ora gelem. Alasan iku opo? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji Muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis Muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusalli binnas. Abu Bakar kan ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhadza baina rajulan itu waktu di papa Sayyidina Ali Sayyid Fadl. Fadl itu dulure sinten? Sayyidina Ali. Di papa terus didudukkan gurine Abu Bakar. Ya, riwayat hadis ketika Nabi ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir mundur. Ketika ta'akhir Rasulullah memberi isyarat makanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ada sholat tanpa apa? Imam. Pas Abu Bakar mundur karena Rasulullah sadari sholat tanpa supir. Ya, jamaah tanpa apa? Supir kan bahaya dong. Tanpa supir kan ngurus kadung jamaah kok tanpa apa? Rasulullah maju. Paham ya? Disebut kitabul istikhlaf. Tahu ana pergantian apa imam di tengah-tengah apa? Salat. Mulane ini fikih terus dibahas nak jumlah salate imam luwih akeh, luwih sithik, makmum luwih akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai salat Rasulullah takok, "Ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja?" Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah, terima anak Ibnu Quhafah ngimami sinten? Rasul. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mengenai suatu saat ini kalau cerita, alasan kenapa saya kadang nggak mau jadi makmum sampai sekarang jadi mau. Kadang-kadang imami, tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, dan sampai roh dalile bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hati. Nah, sahabat itu hanya lucu tenan, sahabat itu kacau tenan, ya kadang nggak kacau, sahabat itu rugen-rugen sebagian gitu. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi, sholat paling afdol apa waktu? Paham ya Pak? Sholat paling afdol apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap sholat, Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi, cara sani kepengen kau hajat.
Karena Arab itu zaman itu nggak ada WC, nggak ada toilet kan lama. Cara saya golek kebon sing akeh wite, teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwi. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal apa? Besok apa tuh? Tinggal ya Rasulullah. Mau ini awal waktu ya ajaran di sini. Gitu kan? Baiknya kasih tahu aja. Si tinggal dengan Rasulullah. Makanya kalau tambah yakin Rasulullah Nabi dengan, mau ngapain dengan? Kalau yakin, aku yakin. Mungkin sampai tak cerita. Segi imam ini Abdurrahman bin Auf. Sinten Abdurrahman? Bon. Barang sholat lagi rakaat ya Pak. Ini Rasulullah rawuh. Sahabat yang guri-guri golongan Ruhin Mustafa kan ratri mau nak Rasulullah dimami. Wong dimami Abu Bakar itu ratri mau mulai dimami itu. Jadi keploki. Apa terus aja dia ngerti Rasulullah terus. Barang terus nganti sholat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah kula niku? Mau saya sampean percaya kula niku sing sinau kadang. Sampean sinau yo ora paham. Sampean kudu matur nuwun tenan kula sing sinau. Dadi sing nerangno kula. Kadang juga kelar tuh kita ora iso maca. Kadang marah yo ora kelar tuh ora iso maca. Malah disane loro to. Mergo ora iso maca ora kelar. Nah kelar tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno lho. Keliru meneh, nah yo ora gelem ngaji malah tau kudu salah malah. Marah dhewe ora gelem napa. Nah itu yang di luar dugaan sahabat. Sahabat yang lebih, waduh Rasulullah akhirnya rawuh mau ditinggal. Itu Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal. Kalau aku yakin Rasulullah yang nabi tenan. Lu turun kiai saya tersinggung. Kiai saya ini jedek. Santri dia masuk teko karek. Kurang ajar santriku gak pamit. Pamit tenan Rasulullah. Jadi tenang kok. Terus kalau yang sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai rian bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi, gitu. Bapak mau ngimami masjid, kalau menangi, ngimami pondok yang menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami, dia kan tenang. Nah jamaah dua jam 12 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak 3-5 menit ditinggal terus sampai santri itu biasa mam, biasa jadi imam. Itu bapak rian jauh tunggu santri calon imam, ben latihan jadi imam. Nak ngimami kiai ini iso menang ngimami ngawam malah baik. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri, jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji. Bagus. Terima kasih. Lah kowe ngerti nek Rasulullah yo ora mundur ke Abu Bakar ben tau ngimami Abdul Qadir. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk fadilah Abdurrahman bin Auf ning tarik-tarik dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Jadi mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin cerita wah kali-kali. Oh jadi cerita hukum, malah sampai tenaga mani wonten pujian walam yusallil Mustafa khalfa akad ilab na'aufin walahul fadlu abad. Saurip-uripe Nabi ora tau kasil dadi makmum kecuali ning gurine Abdurrahman bin Auf. Mergo Abu Bakar gak sido. Bolak balik Nabi itu gak sido terus Abdurrahman bin Auf dadak kasil nganti salam. Jadi Rasulullah tersinggung, kagum tenan. Jadi orang-orang kan rasa jebule Nabi ning jeding sedelok gitu. Nyangkone kan lama karena dulu Arab ya begitu kan. Jebule baru 2 rakaat Nabi rawuh. Ya sudah ditinggal mawon. Itu juga sesuai perintah Nabi. Kon Joko awal nopo. Jadi sampean dengar. Jadi ilmu itu sebanyak ini. Kenapa kita tahu-tahu mensederhanakan masalah? Imam kudu Pak Kiai, imam enggak. Imam itu siapa saja. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Wah, kok imam Ruhin meskipun Abdul Qullah bisa jarak derajat. Ini enggak apa-apa. Karena untuk jadi imam ngerplang-plang maca Fatihah ya wis. Tapi aja ngawur nak maca surat. Kemonten cerita, kalau nu wingi cerita tentang Bojonegoro. Mazhab ulama itu kadang resiko. Wong nak bar maca Fatihah kesunatane maca Quran senajan to ayat. Niku masalah ngoten niku kula setuju Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nganggep kados Yasin wal Qur'anil Hakim nembe ayat itu. Jadi wal Qur'anil Hakim nembe napa? Ayat. Mazhab Imam Asim dan dianut seluruh dunia Yasin pun ayat. Menapa?
Saya. Akhirnya santri sing bedik-bedik nak traweh. Walau dolin yasin, Akbar pegawai saya. Saya. Jadi itu efek dari mazhab yasin dianggap nopo? Saya. Dan itu untuk kesunatan. Mereka nopo? Saya. Itu repot mazhab tahun ini. Macam Quran-Quran yasin kan pun ayat 1. Jadi nak ning pakai kesunatan maca surat senajan to tak ayat itu wis mlebu. Sale sampean traweh oleh walad dolin bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar niku. Ya ora santri sing kurang ajar ngoten nggih pirang. Sing main kulhu ki napa? Mungkin kula tren langgar ditakoki iki sing traweh suwi yang berbah iku wah kesuwen. Mbak Bae ada cerita kalau Gus, pulau ini pun sepuh, terawih apa, udah putih bah. Jadi ini tiang-tiang suwi Gus, karena pulau ini marakno pengiran pun sepuh mati, malah tiang-tiang monten boron makmum. Pulau gampang bang, udah putih kesana bus warga umum tua, ampun global. Jalan ini bus warga buatan terawih toba, termasuk di bariatri. Wah, gitu cocok. Pertama gue cerita cakap nom saiki Gus jak traweh kusuk ora gelem tumakne ae ranteng kok. Tanggel traweh jenengan wis ora payu malah mati gel. Gus ra swarga cek gak payu ning donya malah lara jenengan. Seneng den ana hati-hati seneng. Wong Gus jalan iki. Jalane swarga mboten traweh tok, tapi ora napa? Ora gelem. Saiki lego ora tau ngrasani traweh nom-nom. Perlu tiram mlebu swarga. Tiram mlebu. Boleh kalau terang lagi. Jadi hadis ini hadis sahih. Jadi sama tak usah khawatir. Nak nanti dosa genang tobat. Enggak ada vonis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya pulau suwon sengawas pulau. Ampun geman. Oh nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus tobat. Gitu saja. Kamu jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mereka yang menganggap kafir terusannya elek halal darah. Sampai tak didono. Tragedi di Irak, di Afghanistan itu tragedi ekstremis karena setiap orang mudah mengkafir. Sunni ngafir Syiah, Syiah ngafir nopo? Sunni. Jadi tragedi takfir itu ekstrim. Kita tidak menganalisis secara politiknya ya dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi nopo takfir. Tradisi takfir itu dulu makan korban Sidina Ali Muawiyah. Di Irak, di Afghanistan makan perang bersaud. Takfir. Makanya ahli sunnah wal jamaah, ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat. Memang resikonya ahli sunnah mana? Ulama Islam Indonesia lewat India. Ulama India orang fanatik aurat. Jadi pernikahan di masjid bariku yo tarian bareng. Enggak sih babi tapi udah radicil. Dan mulai di sini ulama India yang menengah ya akhirnya niru ulama Indonesia. Pas akatan yang ngundang kia ibariku no konser dan aku bolak balik diundang ya seperti ada konser dan Gus punten naik kaya terjenengan tapi mungkin tetap konten konser dan itu saya ngundang ya jujur tuh tekem CLI tak mau ngono tiang-tiang ngundang diundang sih nah repot ya tapi kayak cumanin aku di sini oh coba kok wah dan dia tuh gue mau denger tosis nanti kok haram lucu dan Indonesia itu akad itu nak kiai sama orang mungkin juga ngangkat mau kok sidan utawi jalan ya orang. Tapi kalau ngilangi adat jalan bersidan ya orang gaul. Acara lu kiai gak nopo? Gak gaul. Mulai dulu lama ahli sunnah begitu tuh dia. Wali songo mbek maksiat ngoten iki diam. Entah saya juga gak tahu sirrinya. Ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam. Meskipun ngaku itu ataful iman. Memang mulai dulu tradisinya begitu. Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya Allah kayak apa ya kita tidak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah ya sama FPI juga ahli sunnah karena Habib Rizik itu ya zuriya Rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu zuriya Rasul, nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga zuriya Rasul dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak Sinten Pak Habib Rizik tak badengno mazhab Rukin kan ya mungkin. Ana asape langit sampai bumi. Enggak, kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu ittiba sama HBI, ya bandingannya HBI. Saya ini orang alim tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca bukunya Pak Sihab. Saya bahkan baca karangannya Mbak Soleh Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang munafik.
Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, Mbak Quraisy apa tidak? Habib. Beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara ning Metro TV. Sing wawancara ini lho, bintang blogger lho. Wong sing wawancara iki sinten? Ini guru Pak Quraisy ku ngalim soleh diwawancara ini ke tenang. Cara bahasaku merem-merem. Lho iki nyata gitu. Sing wawancara Pak Siap sinten? Ini ke bintang nomor ya. Gua udah biasa roh. Lu nak keluar rohnya mergo wong alim peneliti ra sampean nek mati kan beda. Lu padha-padha roh tapi bijine beda, paham? Yo beda to. Wong alim nak ngamati iku neliti. Nah wong awam nek tulisannya tetep beda. Wah, padune jenengan ora tetep beda kok ayo percaya. Ayo awis ning akhirat cocokan. Tes sebenarnya. Kalau ngalim mulai, gue roh kitab gue selalu mutola. Sama ini dele. Bodoh-bodoh bergelau film. Pak Siap tuh biasa. Ya memang beliau gitu. Memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad itu didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis, toh nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main fonis. Makanya kita punya khazanah dulu ada Gusme. Ya banyak. Makanya ini guyonan saya dulu zaman di Sarang itu begitu. Lonte itu wong ahli maksiat, maling yo ahli dalam tradisi ahli sunnah, kitab-kitab ojo kancanan wong nakal mari katut. Nah, ini juga benar. Jenis kancanan wong nakal itu rawan katut nakal. Tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nah, kenal era gelem piye carane? Ngandani. Jadi kita punya dua aturan. Sing sitok kondandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu ngeduwi ben ora terkontami. Ya saiki yo ngaca awam dhewe to kan ngilu. Gusti kok jenis gadane apa jenis katut lah. Ketara kok. Ngilu. Barang misalnya lonte elek, oh anak iki sakit Gusti ngandani ini. Para ayu. Wah, sakit. Podo masalah duwe iki ngoten. Aku iso ngeduwi pejabat. Sebenarnya contohnya RT BRW pancen dalam TPE cilik. Ngeduwi bupati mikir dene. Kulo nggih sering dikoncon, kulo lho Gus, sampe pejabat mboten nate kulo. Kulo teng petinggi mriki ra tau dolan Gus RT. Cangkemmu contoh kok petinggi. Lah anak bupati teko mbok ora lagi dalem. Dari nate. Contoh ngeduwi pejabat di contohnya RT napa? Wah, curang. Artinya ya paham ini. Jadi sudah begitu mulai dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi. Mulai kiai yang anti begitu sampai kiai yang mau ngandani begitu. Ya sudah begitu. Mulai dulu orang-orang soleh ya begitu. Sampai delok teng kitab-kitab sufi. Biasa jenenge ulama top kancanan pendeta. Nanti tawaju pasut. Jadi ada Abu Yazid itu nate tenggene padang pasir ketemu pendeta. Pendeta resi soleh tenan. Ya Abu Yazid, samanya terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? Jadi Abu Yazid, ya. Kamu minta apa Abu Yazid? Saya minta makanan yang enak. Ini pendetanya dulu langsung nonton wapel orang macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Barang Abu Yazid wayah ini. Gak gelem deh. Enggak, saya tidak minta apa-apa. Loh, berarti kalah aku dulu malah itu badani ke orang, ya malah menang aku ya. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia. Yang dipilih Allah. Jadi aku ya ranjalo, ya rapom. Itu malah beritanya masuk Islam. Sungguh Abu Yazid, kamu tidak pernah memperdaya Tuhan. Akhtar malah akhtar. Saya memilih untuk tidak memilih. Karena Tuhan biar falu mayurid, biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan. Itu malah pendeta ini macam pendeta bener, malah masuk Islam den. Hebat kamu Abu Yazid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan.
Cara saya kesampean meriah. Waduh, kalah mati. Aku ya tenang saja. Itu ulama dulu itu biasa. Kancanan pendeta, kancanan macam-macam. Nah ini ngaji itu terus kalau suwun lah. Lewat ini hadis sahih didhawuhna Rasulullah, nggih liwat sanad sing mutasil ila Rasul. Nah, pokoke jamaah mriki sing nate dosa nate salah. Sampeyan kudu yakin bahwa ini yang benar. Karena ini didhawuhna Rasulullah mewakili Allah Subhanahu wa taala. Apalagi redaksinya qala Allahu taala, berarti sing disebut hadis qudsi. Jadi gak ada mazhab kados Khawarij sing darani wong tau dosa gede berarti wis kafir. Ndekne ngamale apik ora ditampa itu gak ada. Ora ono. Iku akal-akale wong Khawarij. Nah, yang mewakili Islam nggih ngaten iki, Allah seneng banget. Nek ana kawulane napa to? Ngalang-alai senenge wong sing kewane sabekal ilang terus ketemu men. Walam ya al-Fatihah. Amin.